Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Fani Ananda Ferdina, Prodi Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Al-Iya Kuningan. Di sini, di pertemuan pertama saya akan mereview kembali materi dari Ibu Esi Zulfiani, SPSI MHKes. Materinya tentang sosiologi dan antropologi. Sebelum ke materi, kalian jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian ya. Dan dibantu juga untuk kritik dan sarannya agar saya bisa jauh lebih baik lagi ke depannya untuk mengupload video. Sosiologi dan antropologi, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, sosiologi. Sosiologi berasal dari bahasa Yunani, dari kata sosios yang berarti teman atau kawan, dan logos yang berarti cerita. Jadi, sosiologi berarti ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, hubungan masyarakat, kelompok, agama, budaya, dan sosial. Sosiologi lahir sebagai ilmu yang mempelajari tentang masyarakat yang muncul pada abad ke-19 yang dipopulerkan oleh filosof Prancis yang bernama Auguste Comte 1798 sampai 1857. Dalam bukunya Cours de Philosophie Positive, ia menjelaskan bahwa untuk mempelajari masyarakat harus melalui urutan-urutan tertentu yang kemudian akan sampai pada tahap akhir, yaitu tahap ilmiah. Definisi sosiologi menurut para ahli. Yang pertama, Ross and Warren. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia dalam kelompok-kelompok. Yang kedua, Max Weber. Sosiologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang gejala dan tindakan yang ada di tindakan sosial sendiri. Di sini didefinisikan sangat subjektif bagi individu dan tertuju pada pelaku orang lain yang diamati. Yang ketiga, Emil Durkheim. Sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari fakta-fakta yang muncul di dunia sosial masyarakat. Konsep-konsep dasar sosiologi. Yang pertama, empiris, yaitu dasar pada observasi pengamatan dan akal sehat yang hasilnya tidak bersifat spekulasi atau menduga-duga. Yang kedua, teoritis, yaitu selalu berusaha menyusun abstraksi dari hasil observasi yang konkret di lapangan. Yang ketiga, kumulatif, yaitu disusun atas dasar teori-teori yang sudah ada, kemudian diperbaiki, diperluas sehingga memperkuat teori-teori yang lama. Yang keempat, nonetis, yaitu pembahasan suatu masalah tidak mempersoalkan baik atau buruk masalah tersebut. Selanjutnya, antropologi. Antropologi berasal dari bahasa Yunani, dari kata anthropos yang berarti manusia dan logos yang berarti akal. Antropologi berarti ilmu yang mempelajari tentang struktur-struktur manusia, tentang manusia dengan kebudayaan. Konsep-konsep dasar antropologi. Yang pertama, kebudayaan adalah hasil ciptaan manusia yang disepakati bersama untuk kepentingan bersama dan dilaksanakan dengan norma yang berlaku. Yang kedua, tradisi atau kebiasaan turun-temurun, pengaruh komunikasi dan informasi yang terus-menerus melanda kehidupan masyarakat. Yang ketiga, pengetahuan. Hal yang diperoleh oleh manusia dalam kehidupannya melalui panca indera. Yang keempat, ilmu, suatu tindakan sadar manusia dengan tujuan meraih pemahaman yang teliti. Yang kelima, teknologi. Teknologi adalah penciptaan manusia untuk memajukan peradaban. Ruang lingkup sosiologi dan antropologi. Yang pertama, ruang lingkup sosiologi mencakup semua interaksi sosial yang berlangsung
antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok di lingkungan masyarakat. Ruang lingkup antropologi mencakup fisik, sosial, budaya, dan mempelajari tentang asal-usul prasejarah, ciri khas manusia, dan keanekaragaman modern. Persamaan dan perbedaan sosiologi dan antropologi. Persamaannya sama-sama ilmu yang berasal dari masa lalu dan ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Perbedaannya, sosiologi lebih meneliti ke kehidupan masyarakat, sedangkan antropologi lebih ke budaya tertentu di masyarakat. Sosiologi dan antropologi pada bidang gizi. Yang pertama, sosiologi sebagai ahli riset, konsultan kebijakan, peran pendidik, dan kesehatan. Bisa menolong orang yang mengeluh tentang masalah kesehatan, bisa memberikan obat yang benar, dan memberikan arahan yang baik untuk hidup sehat. Yang kedua, antropologi merupakan elemen penting bagi kehidupan manusia yang memuat pantangan tertentu di masyarakat tertentu. Banyak sekali masyarakat yang membudidayakan tidak memakan makanan tertentu karena beranggapan bahwa makanan tersebut mengandung sesuatu hal, padahal makanan tersebut banyak mengandung gizi, sehingga mereka terus turun-temurun memberitahukan dan menjadikan itu sebuah budaya yang mereka jalani. Kalian juga bisa melihat di lingkungan sekitar kalian bagaimana cara masyarakat kalian berpakaian, bertutur bahasa, dan budaya-budayanya seperti apa. Contohnya dengan negara Jepang. Negara Jepang membiasakan untuk menunduk kepada orang yang lebih tua saat berjumpa. Dan Indonesia selalu berjabat tangan atau memberikan salam. Khususnya orang Sunda menunduk dan bilang permisi atau punten. Untuk makanan-makanan yang sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia banyak sekali. Contohnya masyarakat Sunda yang makan dengan ikan asin, sambal, dan lalapan pun sudah enak dan mereka sudah merasa puas dan kenyang. Sedangkan di luar negeri, masyarakatnya cenderung memakan roti, keju untuk sarapan, dan biasa diselingi dengan salad buah, ataupun salad sayur. Seperti contoh halnya masyarakat Batak, Jawa, atau Cirebon yang logat nada bicaranya tinggi, seperti membentak tapi tidak membentak karena itu memang logat bicara mereka seperti itu. Sedangkan untuk orang-orang yang tidak terbiasa mendengar itu seperti sebuah marahan atau mereka sedang marah kepada orang yang diajak bicara. Beda halnya dengan masyarakat Sunda yang tergolong masyarakat yang lembut dan tidak bernada tinggi jika berbicara. Orang Sunda cenderung jika marah tidak terlihat seperti marah, justru terlihat seperti berbicara seperti biasa. Untuk di Aceh sendiri, kita jika mengunjungi Aceh atau kita sedang berada di Aceh, wajib menggunakan hijab karena notabene-nya Aceh adalah daerah yang mayoritas muslim, seperti negara Indonesia yang mayoritasnya muslim. Namun di Aceh diwajibkan untuk wanita menggunakan hijab, baik yang muslim maupun yang non-muslim. Kesimpulannya, kita bisa mengetahui dan kita bisa sama-sama belajar tentang sosiologi dan antropologi di kehidupan sehari-hari, di lingkungan masing-masing, dan di masyarakat tertentu. Karena semua tempat, semua masyarakat punya adat istiadat yang berbeda dan tentunya mempunyai budaya-budaya yang berbeda
sehingga tutur kata, pakaian, dan gaya bicaranya pun berbeda. Jika kita mengunjungi tempat-tempat yang belum pernah kita kunjungi, alangkah baiknya kita menjaga kesopanan, kesantunan, dan kita harus senantiasa bersikap baik dan menyesuaikan budaya dan adat istiadat masyarakat di sekitar. Saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dan kesalahan. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.